Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil aplikasi yang telah kami buat, yaitu sistem perpustakaan. Eh, Aplikasi ini sudah bisa diakses ya lewat website sesuai tugas yang dikasih, yaitu hosting. Di sini saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri moderator, yaitu Aprilia Aziza Mahendar. Sebelum lebih lanjut, saya langsung mau membahas keseluruhan tentang sistem perpustakaan. Aplikasi perpustakaan berbasis website ini sebuah pengembangan aplikasi digunakan untuk mengetahui proses transaksi yang ada pada perpustakaan. Transaksi-transaksi yang ada pada perpustakaan meliputi proses peminjaman, pengembalian buku, dan atau penambahan anggota. Aplikasi perpustakaan ini menggunakan bahasa pemrograman PHP serta menggunakan MySQL. Aplikasi perpustakaan ini juga dapat menangani proses peminjaman dan pengembalian buku, serta maintain data master sehingga dapat membantu mengatur koleksi buku yang ada pada perpustakaan. Kemudian proses pencarian buku menggunakan katalog dan menampilkan laporan buku yang berupa grafik berdasarkan survei, wawancara dengan petugas perpustakaan, didapatkan informasi bahwa lamanya pelayanan terhadap kegiatan transaksi dan kesulitan dalam melakukan maintain buku menjadi kendala utama. Dengan adanya aplikasi perpustakaan ini, dapat membantu pekerjaan petugas perpustakaan sehingga efisiensi dan efektivitas kinerja perpustakaan dapat ditingkatkan dan mempercepat pelayanan petugas terhadap transaksi, peminjaman, dan pengembalian buku. Kemudian, untuk tujuan perpustakaan ini akan dijelaskan oleh Astina atau Yola. Oke, baik. Di sini ada tujuan perpustakaan untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka dapat mendidik dirinya sendiri. Secara berkesinambungan dapat tangkap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, dan politik. Perpustakaan ini juga dapat memelihara kemerdekaan berpikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, membina rohani, dan dapat menggunakan kemampuan untuk dapat menghargai hasil seni dan budaya manusia. Baik, itu tujuannya tadi. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Untuk menjelaskan peran perpustakaan akan disampaikan oleh Yolanda Lipi. Kepada Yola dipersilahkan. Untuk peran perpustakaan, perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dengan adanya perbaikan metode belajar mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan. Saya lanjutkan ke moderator. Baik, demikian tadi penjelasan peran dari perpustakaan. Kemudian untuk pembahasan aplikasi ya, teman-teman. Ini sekarang kita menuju ke utamanya. Kita akan membahas fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi sistem perpustakaan. Untuk yang pertama mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Yusti Adami. Silakan untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi sistem perpustakaan ini. Pada Mbak Yusti dipersilahkan. Saya Yusti Adami Hawaris ini.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi perpustakaan dari segi petugas. Yang pertama kita login sebagai petugas, terus masukkan password. Nah, setelah login, ini halaman dashboardnya. Kemudian, nah di sini ada anggota. Kalau kita pencet anggota itu langsung ke halaman data user. Di sini semua data anggota perpus atau petugas perpus ada di sini. Dan fungsi tambah user di sini untuk membuat user baru seperti anggota atau petugas. Lalu kita kembali lagi ke dashboard. Di sini ada jenis buku. Jenis buku bakalan ke halaman daftar buku, data buku yang ada di perpus. Ini semua data buku yang ada di perpus kami. Nah, di sini ada detail. Nah, detail di sini mengarahkan kita buat ke detail buku seperti judul bukunya, ada di rak mana, apa namanya, pengarang, penerbit, seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke dashboard. Dashboard itu masih ada peminjaman. Kemudian di sini ini daftar anggota yang meminjam buku dari perpustakaan itu kita buat. Nah, di sini tambah pinjam itu transaksi kalau ada anggota yang mau meminjam buku. Misalnya seperti ini. Ini adalah nama peminjaman. Lalu ada ID buku. Ini buku yang kita mau pinjam, bisa cari di sini. Nanti dia bakalan muncul di sini. Nah, kalau udah disubmit, dan dia bakalan masuk di sini. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, dia akan masuk di sini. Pastinya tadi. Terus, dashboard udah. Ke data pengguna. Oh, data pengguna tadi udah. Kita kembali ke data. Data di sini ada 3, ada data buku yang tadi. Terus ada kategori. Kategori di sini maksudnya jenis-jenis buku yang kita mau tambahkan. Kan kalau ditambahkan tuh bakalan ada jenis kategori ya. Nah, terus ada rak. Rak buku ini fungsinya buat nyimpan di mana kita taruh buku. Kayak ini misalnya kita taruh buat buku di sini kan, kalau kita buat buku, tambah buku, ini kategori.
Terus ada pilih rak, ini rak tempat kita mau menyimpan buku. Ini contoh aja ya. Ya, seperti ini ya, kurang lebih. Terus ada peminjaman. Sudah ya, tadi peminjaman ya. Jadi kalau kita udah input buku, udah tambah pinjam nanti. Dah, sepertinya itu saja yang ada di petugas. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yusti sudah menjelaskan dari segi petugas di dalam sistem perpustakaan. Jadi petugas tadi itu boleh diulang Mbak Yusti bisa mengakses data peminjaman buku, juga pengembalian ya. Atau terus juga dari segi petugas itu dia bisa menambah user. Jadi misalnya ini ada petugas baru. Yang Jadi ini bisa nambahkan user cuman petugas. jadi petugas bisa nambah user dan bisa menambah anggota. Kalau misalnya anggota nih yang mengakses masuk, apakah dia bisa juga membuat user untuk anggota? Maksudnya anggota yang lain juga? Apa gimana? Kalau itu, ntar ya kita coba masuk di... Mungkin itu bagiannya nanti di anggota aja ya. Oh ya sudah, berarti Berarti ini masih ada satu lagi ya yang dijelaskan dari segi anggota. Berarti mungkin Mas Fikar bisa menjelaskan dari sesi anggota kali ya. Ya, terima kasih. Oke, silakan Mas Fikar. Waktu dan tempat dipersilakan untuk menjelaskan sistem perpustakaan dari segi yang mengakses itu anggota. Oke. Oke, gimana, ada suara saya? Ada Mas, aman. Oke. Nah, di sini sebelum kita mulai, untuk kita menambahkan anggota atau jadi anggota di web perpustakaan kami atau web perpustakaan ini, kita bisa langsung ke petugas untuk membuat akun anggota. Nah, habis kita dapat akun anggota, kita bisa mulai untuk memasukkan username dan password yang dikasih sama petugas tersebut. Nah, coba silakan Mbak. Sitek 1 dan passwordnya 123. Nah, di data anggota ini, di bagian kiri kalian lihat, di situ ada data peminjaman, data pengambilan, cari buku, data anggota, dan cetak kartu anggota. Nah, di sini kita di data peminjaman, coba ke data peminjaman dulu. Oke. Di sini kita di data pinjaman, kita bisa lihat apa aja yang kita sudah pinjam bukunya, yang sudah kita pinjam di perpustakaan tersebut. Kita ngomong ke petugasnya, misalnya saya mau pinjam buku ini, dan nanti petugas itu akan mengupload atau menambahkan data yang kita pinjam tersebut supaya kita bisa lihat di bagian website anggota itu kita pinjam dari hari apa sampai hari apa. Oke. Nah, supaya kita tidak terlambat juga untuk mengembalikan. Soalnya kalau kita terlambat mengembalikan pasti ada denda juga. Oke, sekarang ke data pengambilan, Mbak.
Nah, kalau data pengambilan ini hampir sama kayak data pinjaman, cuma kita bisa tahu kapan kita untuk ngambil buku itu. Siapa tahu itu buku masih dipinjam dan habis, atau bukunya masih nol di data tersebut. Jadi kita tahu juga kalau kita misalnya mau minjam, kapan kita bisa ambil itu buku. Dan untuk baliknya juga kan ada. Di situ tulisannya ada nomor pinjam, ID anggota kita, nama yang pinjam, nama kita pinjam, kapan, tanggal berapa, baliknya nanti kapan. Nanti ditulis. Nah, statusnya itu masih dalam masa peminjaman atau bukan. Oke, Mbak, silakan ke cari buku. Nah, di sini dicari buku atau data-data buku, itu ada data buku yang ada di perpustakaan kita. Kalian bisa mencari, dari situ ada 50 jenis buku tentang buku mata pelajaran. Dari dasar-dasar teknik otomotif untuk SMK, ada juga dasar-dasar teknik konstruksi dan perumahan untuk SMK dan MAK, kelas 10 semester 2. Nah, di sini total ada 50 buku dan buku-buku pelajaran semua. Di sini kalian bisa lihat detail atau jenis buku apa aja ada. Di sini kalian bisa lihat dulu sebelum meminjam, supaya kalian nyampe di perpustakaan tersebut tidak cari satu-satu atau dicari di rak tersebut. Jadi kalian bisa coba cari di data buku tersebut. Nah, coba di bagian ada detailnya, Mbak. Silakan dibuka. Nah, di detail tersebut kita bisa lihat ada ISBN, judul buku yang kita mau pinjam itu, kategorinya SMK. Nah, itu penerbitnya ya Pusat Perbukaan, Pengarang, dan tahun terbit. Jumlah buku sekarang masih ada 10, berarti belum ada yang meminjam. Nah, jumlah pinjam, sudah ada jumlah pinjam 1, sisa 9 berarti jumlah buku yang tersedia sekarang. Coba agak bawa buku, Mbak. Nah, rak lokasi, di situ tulisannya rak buku 02. Jadi kalian bisa kalau datang perpustakaan, kalian langsung ke rak 02. Kalau misalnya kalian mau minjam buku yang dasar-dasar teknik otomotif untuk SMK, MAK, kelas 10 semester 2. Jadi kalian nggak perlu nanya-nanya lagi ke petugas, bersih Pak atau Mbak, ini untuk buku pelajaran tentang SMK di rak mana ya Pak? Atau di bagian mana? Nah, kalian bisa lihat di data cari buku itu, atau data buku. Sudah kelihatan tulisannya, rak atau lokasinya, ada di rak buku 02. Kalian bisa cari di situ. Oke, Mbak, silakan ke data anggota. Nah, di data anggota ini, itu nama pengguna kita atau nama kita di situ, tempat lahir, tanggal lahir, username, password. Kalau misalnya kita lupa password, itu bisa minta tolong juga ke petugas untuk menggantikan passwordnya. Nah, levelnya kita anggota sekarang. Di sini ada jenis kelamin juga kelihatan, nomor telepon kita, email, dan pas foto yang kita pasang di situ. Nah, di sini kalian bisa lihat atau mengupdate data kalian sendiri. Misalnya kalian nomor teleponnya sudah bukan itu lagi, kalian bisa ganti. Alamat juga sama. Ya, alamat sama, telepon. Nah, tempat lahir juga kalau misalnya salah petugas taruhnya atau pasangnya. Oke, silakan Mbak ke atas tadi. Nah, cetak kartu anggota. Nah, di sini juga ada tulisan cetak kartu anggota. Kita bisa mencetak kartu kita. Jadi kita kalau ke perpus, kita bawa kartu itu untuk peminjaman buku tersebut. Nah, di sini cetak di kartu anggota kita ada tulisan ID anggota. Jadi di sini kita ID kita sekarang 14, nomor 14, dan nama kita sudah ada. Sitek anggota. Tempat tanggal lahir ada juga, Bontang 14 Juli 2023. Alamat Bontang. Tanggal bergabung, tanggal kita gabung dengan website ini. Yang kita minta ke petugas buatkan akun anggota. Tanggal bergabung 14 Juli 2023. Itu hari ini juga. Nah, untuk fotonya tadi kita taruh di pas citra kayak tulisan Sitek tersebut.
Oke, terima kasih. Ini penjelasan yang di bagian data anggota atau akun anggota. Saya serahkan ke moderator, Mbak Aprilia. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Fikar. Jadi perbedaan yang signifikan antara petugas dan anggota itu ada di penambahan user atau anggota ya, Mas Fikar. Anggota tidak bisa menambah apapun, sedangkan petugas itu bisa menambah user atau anggota. Ya, Setelah itu apa anggota tidak bisa. ada perbedaan signifikan yang lain selain itu ya, Mas Fikar? Nah, di sini kita cuma bisa melihat data yang kita pinjam atau buku apa yang kita pinjam, bukan kita mengupload atau meminjam langsung dari website itu. Tapi kita harus tetap ngomong ke petugas biar petugas itu upload atau eh, ketik buku apa yang kita pinjam dan supaya di website anggota atau di akun anggota di data pinjaman ada muncul buku apa yang kita pinjam. Oke, baik, baik. Mungkin yang lain ada yang mau menanggapin atau ada yang mau ditambahkan? Atau mungkin ada fitur yang belum dijelaskan, Mbak Yusti? Atau apakah ada kekurangan? Pasti ada kekurangan, bisa dijelaskan dan kelebihannya. Mungkin kekurangannya di sini nggak ada ini ya, pengembalian sama denda. Jadi hanya sampai di peminjaman. Harusnya ini ada pengembalian lagi supaya kita anggota tahu kapan kapan buku dipinjam dan kembalikan. Dan denda kalau misalnya anggotanya telat mengembalikan dari hari yang dibilang tadi pas buat buku. Mungkin itu sih yang kurang menurut kami, menurut saya. Oke, baik, terima kasih Mbak Yusti. Pas sudah cukup? Cukup ya. Oke, baik. Sekian presentasi kami akhiri dan kami mohon maaf atas kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan karena memang juga kami membuat website ini terburu-buru. Jadi mungkin hanya apa adanya, tapi kami tetap berusaha semaksimal mungkin agar nanti bisa dikembangkan lagi websitenya. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi mohon lebih kurangnya mohon dimaafkan. Dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.